pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam materi atau mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam pertemuan kali ini nanti kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab nikah atau pernikahan di dalam Islam. Sebelum itu, marilah kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah sehingga bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan presentasi dulu untuk kali ini. Apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya. Untuk pembelajaran yang akan kita pelajari, seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi, adalah tentang pernikahan di dalam Islam. Siapa kira-kira yang sudah pernah belajar tentang bab nikah? Belum? Ya. Jadi ini nanti bab yang kita kerjakan atau yang kita pelajari adalah bab nikah. Ini beberapa pembahasan bab nikah. Ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di situ, ya, tentang menganalisis makna ketentuan pernikahan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pembahasan hari ini di pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang makna, tujuan, dan hukum pernikahan. Jadi ada makna, tujuan, dalil, tujuan pernikahan. Ya, jadi itu beberapa poin yang akan kita perdalam pada pertemuan hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah. Adapun tujuan pembelajaran kita, ya, bisa dilihat di tujuan pembelajaran itu. Yang pertama adalah menentukan pengertian, ya, dalil, kemudian tujuan dan hukum nikah. Jadi ada beberapa poin tentang pengertian, dalil, tujuan, dan hukum nikah. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menganalisis boleh tidaknya seseorang itu dinikahi. Jadi ini nanti terkait dengan pembahasan mahram. Kemudian pernikahan yang sah dan tidak sah. Jadi ini nanti akan menjelaskan terkait dengan syarat dan rukun nikah. Kemudian menganalisis rukun syarat nikah, kemudian hikmah pernikahan di kelompok, ya. Sebelum itu kita tentukan dulu kelompoknya sesuai dengan tempat duduk yang sudah diatur. Jadi ini kita tetapkan sebagai kelompok, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugasnya adalah mencermati, ya, bacaan tentang makna, kemudian dalil, tujuan, dan hukum nikah. Ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didiknya di masing-masing kelompok. Jadi di lembar kerja itu nanti yang akan dijadikan sebagai lembar kerja kalian di masing-masing kelompok untuk menganalisis makna, kemudian dalil, tujuan, dan hukum nikah.
Sumbernya dari mana? Sumbernya yang pertama dari buku yang kalian bawa ya, dari buku modul. Kemudian yang kedua, saya sudah merangkum beberapa materi di dalam media pembelajaran yang saya sudah upload di online. Nanti kalian bisa buka, wifi-nya bisa dikoneksikan, kemudian dibuka. Alamatnya adalah di https ya, titik 2 kemudian slash 2 kali s.id media strip PAI. Yang salah itu. Ini salah ini. Oke, sudah bisa membuka link tersebut? Sudah semua ya. Di setiap kelompok sudah ada. Di situ sudah saya masukkan beberapa materi. Untuk kegiatan yang pertama ini kalian buka materi yang berupa media pembelajaran berupa teks. Di situ ada video, kemudian ada teks PDF, kemudian ada PowerPoint ya. Kalian buka yang teks untuk menganalisis makna, kemudian dalil, tujuan, dan hukum nikah. Lola. Oke, silakan dibaca ya di masing-masing kelompok. Kemudian buatlah beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan itu sesuai yang ada di lembar kerja peserta didik ya. Di situ diminta untuk membuat 5 pertanyaan ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan memberikan jawaban. Jadi 15 menit cukup? Ya, jadi kita beri waktu 15 menit. Sudah cukup ya 15 menit untuk merangkum beberapa poin penting dari pengertian atau makna pernikahan, kemudian dalil pernikahan, tujuan pernikahan, dan hukum pernikahan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan arti dari pernikahan. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Terima kasih. Kedua akan menyampaikan mengenai dalil tentang pernikahan, salah satunya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 yang menyampaikan hasil diskusi tentang tujuan pernikahan.
Secara umum, tujuan pernikahan secara Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Selain itu, pernikahan juga untuk mendapatkan keturunan, menghindari perzinaan, menimbulkan kebahagiaan, dan mengikuti sunnah Rasul. Terima kasih. Bapak ingin menyampaikan hasil diskusi tentang hukum nikah. Hukum nikah ada 5 sebagai berikut. 1. Jaiz artinya diperbolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum perkawinan. B. Sunnah, yaitu apabila orang yang akan melakukan nikah itu telah mempunyai keinginan dan telah mempunyai bekal hidup untuk membiayai atau memberikan nafkah secukupnya kepada tanggungannya. C. Kita akan merefleksikan materi yang telah kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersama. Jadi sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Ada yang lainnya? Yang lainnya? Nikah secara harfiah itu kan bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yang artinya bisa diartikan berkumpul atau berhimpun, gitu ya. Secara istilah syar'i, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga di situ nanti terwujud kewajiban dan hak di antara kedua. Jadi yang dimaksud pernikahan di dalam syariat itu harus ada akad. Itu ada poin utama adalah akad. Jadi ada akad. Kalau tidak ada akad, maka pernikahan itu bisa jadi tidak sah. Jadi pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram untuk bergaul, berhubungan, ya, dengan mewujudkan, dengan itu terwujud sebuah kewajiban dan hak di antara keduanya. Kemudian yang kedua terkait dengan tujuan pernikahan. Tadi sudah disimpulkan beberapa hal terkait dengan tujuan pernikahan. Di antaranya poin utama adalah untuk mendapatkan keturunan, kemudian untuk menghindari perbuatan zina atau maksiat, kemudian yang ketiga mengikuti sunnah Rasulullah, kemudian apa lagi? Untuk mendapatkan ketentraman di hidup, ya, hidup bahagia, ya, kemudian penuh dengan kasih sayang. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Kemudian dalilnya dari mana? Di sini ada An-Nisa ayat 1, kemudian juga ada Al-Mulk ayat 21, kemudian juga ada An-Nur ayat 32, ada surat Az-Zariyat ayat 49. Itu beberapa ayat yang bisa dijadikan dasar atau dalil dalam pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah hukum nikah. Hukum nikah ini bisa dibagi ke dalam 5 hukum. Dalam hukum syariah ada 5, itu semuanya masuk ke dalam hukum nikah. Betul ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk persiapan di pertemuan yang akan datang, tolong disiapkan beberapa hal, yaitu terkait dengan mahram. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan tentang syarat rukun nikah. Terima kasih. Kita cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita